Baik, benar sekali dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kita informasikan tadi ya, bahwa hari ini adalah ada program Muci Bareng Karawani bersama DPRD Kabupaten Brebes untuk hari Selasa 10 Juni 2025. Sudah hadir di sini para wakil kita di studio Radio Singosari FM Brebes dan kita akan bahas 100 hari kerja Bupati Brebes. Sudah ada juga rekan Rara yang akan memandu untuk dialog interaktif Muci Bareng Karawani di sore hari ini. Silakan Rara. Ya, terima kasih untuk Arif dan selamat sore untuk pendengar Singosari FM dengan sajian terbaik yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini untuk Selasa 10 Juni 2025. Kebersamaan kita selama 2 jam ke depan untuk kita menghadirkan Muci Bareng Karawani. Kita hadirkan kembali para wakil rakyat kita di tingkat DPRD Kabupaten Brebes. 3 narasumber yang pastinya sudah Anda kenal, pendengar Singosari FM, tapi ya nanti kita sapa untuk beliau bisa menyapa pendengar Singosari FM lagi. Ya, betul sekali, seperti yang sudah disampaikan Arif bahwa kita akan menengahkan topik yaitu mengenai 100 hari kerja Bupati Brebes. Dan kita tahu masyarakat Brebes ya, bahwa setiap yang namanya pergantian kepemimpinan daerah melalui namanya pemilihan umum kepala daerah atau pilkada begitu ya, masa 100 hari kerja pertama selalu menjadi perhatian utama publik begitu. Dan yang pastinya dan dianggap sebagai tolak ukur begitu ya, awal terhadap komitmen dan tentu saja kapasitas dari kepala daerah dalam mewujudkan janji politiknya begitu. Dan karena dengan hal itu di tengah dinamika birokrasi dan juga tuntunan publik yang semakin kompleks juga fleksibel gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Maka untuk bisa mengenal kita sebagai masyarakat Brebes seperti apa 100 kerja Bupati Brebes begitu, kita ketengahkan topiknya untuk sore hari ini selama 2 jam ke depan. Baik, kami turut mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung via telepon di 0283 671 atau SMS WhatsApp di 0857 0036 7798, dan Anda juga bisa mengikuti secara visual di fanspage-nya Singosari Brebes. Baik, langsung saja kita sapa untuk yang sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa hebat. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore juga. Saya semuanya punya semangat. Alhamdulillah. Oke, baik. Masih on ya. On dengan kearifan lokal, ada batik dan juga putih. Ini nada-nada. Oke. Baik Pak, silakan untuk menyapa pendengar Singosari FM Brebes, saya juga tentunya masyarakat Brebes. Monggo. Dari Selamat sore nih. Selamat sore. Rara, sampai ketemu lagi kita di sini. Berapa lama ya terakhir kita di bulan apa? Desember kalau Desember ya. Desember 2024. Hampir 100 hari kerja lebih nih kita nggak ketemu. Selamat sore juga pendengar Singosari FM. Jelas ini? Ya, jelas. Selamat sore untuk para pendengar Singosari FM dan khususnya ini Mbak Rara yang selalu tampil maksimal ya kalau ada live ini. Dan rekan-rekan kami ini khususnya Pak Ketua ini Pak Ahmad Zamroni, ini beliau senior saya di politik sudah 5 periode, dan dapilnya ini dapil selatan, Bumiayu, Tonjong, Sirampok dan Paguyangan, dan satunya lagi nih sahabat baru kita Mas Zainal Mutakin, ini dari PDIP, dan dapilnya ada di dapil Tanjung, Kersana dan Losari. Sedangkan saya sendiri Heri ada di dapil 3 Larangan, Salem dan Bantar Kawung. Nah, tadi kita udah dengar pembukaan bahwa kita temanya menarik nih karena lagi hot ya. Hot, iya. 100 hari kerja kepala daerah. Mungkin untuk pembukaan saja apa yang kita pahami tentang 100 hari kerja, saya perlu mereview ya. Sebetulnya kenapa sih 100 hari enggak 10 hari apa 1000 hari gitu ya. Kalau di literatur yang ada memang 100 hari kerja ini pertama kali diperkenalkan ya di luar negeri ya. Betul. Ya di Amerika ya. Di Amerika. Jadi 100 hari kerja itu kenapa dituntut dan kemudian menjadi trending? Karena memang pada saat itu masyarakat di Amerika membutuhkan kerja cepat yang langsung bisa dirasakan. Keadaan ekonomi di sana di
Amerika pada tahun 1930-an itu menuntut pada para calon presiden ketika jadi itu harus ada gebrakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Amerika di sana. Nah, makanya disitulah pertama kali tercetus salah satu program kampanyenya calon presiden namanya Franklin Delano Roosevelt ya. Jadi di situ dicetuskan bahwa nanti kalau saya terpilih 100 hari kerja pertama saya akan bisa dirasakan oleh masyarakat yang memilih ataupun yang tidak memilih. Jadi waktu itu dengan ambisi yang cukup bagus Presiden Amerika itulah pertama kali pencetus 100 hari kerja. ya. Jadi tolong jangan ditawar 100-nya karena memang ada sejarahnya. Ya, 100 hari kerja ini kemudian jadi trending di setiap pemilihan presiden Amerika sejak tahun 1930 sampai dengan saat ini. Di Indonesia sendiri 100 hari kerja itu sebetulnya ya sudah mulai dibahas, cuma baru trending ya di Pak Jokowi. Betul. Ya, jadi presiden sebelumnya mungkin langsung bekerja tapi tidak kemudian membuat viral 100 hari. Tapi pada saat Pak Jokowi dia langsung menceritakan bahwa saya akan bekerja 100 hari itu mengadopsi dari pemilu yang ada di Amerika Serikat. Nah, setelah Presiden Jokowi kemudian di berbagai daerah pun ikut-ikutan ibaratnya seperti itu ya, sampai dengan mungkin presiden, gubernur, bahkan kepala-kepala instansi, ada juga kepala desa itu Betul, sekarang. dan kepala desa juga Pak. Jangan-jangan nanti ketua RT juga ada program 100 hari kerja pertama gitu. Ya ini asal muasal biar kita paham bahwa situasi 100 hari kerja ini bukan tuntutan hukum. Bukan sesuatu yang diatur oleh tata undang-undang kita, enggak. Oke. Jadi tidak ada dalam tata undang-undang kita atau hukum kita bahwa 100 hari kerja itu harus ada, enggak. Di dalam tata undang-undang kita itu ya adanya adalah program 1 tahun, 5 tahun dan 25 tahun. Nah, itu namanya rencana kerja 1 tahun, kemudian rencana kerja 5 tahun atau RPJMD menengah, kemudian ada rencana jangka panjang sekitar 25 tahun. Jadi ini yang kita biar paham bahwa ini tidak diatur oleh tata perundang-undangan di Indonesia. Nah, jadi 100 hari kerja ini ya hanya semacam ya kalau bisa dibilang ikut-ikutan ya boleh lah, ikut-ikutan yang trending di negara lain. Tapi kan negaranya Amerika ya, jadi ini memang trending. Nah, ke fokusnya ini 100 hari kerja bupati yang sekarang terpilih. Jadi saya juga perlu menyampaikan kebetulan saya juga pribadi kemarin diberi amanah untuk menghubungkan antara calon bupati terpilih kepada pemerintah yang sedang berjalan. Jadi kami sebut sebagai tim penghubung. Sebenarnya cukup halus ya tim penghubung, karena ada juga yang menggunakan kata tim transisi. Nah, tim penghubung ini kemudian ditugasi salah satunya adalah mempersiapkan 100 hari kerja pertama bupati di wilayah Brebes. 100 hari kerja pun waktu itu masih dipertanyakan karena jam kerja kita itu kan Senin sampai dengan Jumat. Nah, Sabtu Minggu ini nggak dihitung hari kerja. Jadi sebetulnya 100 hari kerjanya ini 100 hari betul-betul kerja atau 100 hari kalender. Jadi no problem lah mau ngitung kalender, mau ngitung hari kerja itu saya rasa sama, dan jatuhnya itu di bulan Juni ini 100 hari kerja pertama bupati terpilih selesai itu 100 hari kerjanya terjadi di bulan Juni. Makanya ini Songosari ini luar biasa, ini bisa ngambil judulnya yang sesuai dengan waktunya. Jadi itu sebagai pembuka itu, dan 100 hari kerja bupati kita saya rasa menjadi krusial. Kenapa? Karena saat ini kita itu pilkadanya serentak. Iya. Kabupaten, semua kota, gubernur itu melaksanakan pemilihan dan terpilih secara bersama-sama. Nah, karena terpilih bersama-sama, dilantik bersama-sama, maka akan jadi semacam perhatian di mana kepala daerah baru ini pasti akan jadi sorotan. Brebes akan dibandingkan dengan Tegal, Tegal akan dibandingkan dengan Cirebon mungkin di wilayah kita. Bahkan yang lagi rame ini kan antar gubernur ini. Iya, antar gubernur, antar provinsi. Antar provinsi, antar kota. Jadi
Ada yang lagi trending 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat yang kemudian dibandingkan dengan 100 hari kerja Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah dan seluruh gubernur yang ada di wilayah Indonesia. Makanya kemarin kami dari tim penghubung dan saya juga selaku anggota DPRD itu betul-betul berharap ada di 100 hari kerja bupati kita ada yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi poinnya itu. Jadi kalau 100 hari kerja dianggap bisa langsung kerja, maka mudah-mudahan pilihan masyarakat tidak salah. Tapi kan ada kepala daerah yang baru dilantik bingung mau ngapain. Ini yang kemudian jadi sorotan. Betul. Satunya sudah kerja ke sana kemari, daerah lain ada yang masih bingung di kantor aja terus tanya mau kemana nih, saya tugasnya apa dan sebagainya. Nah, kebetulan pengalaman itu kita rasakan sejak pemilu di tahun 2012 waktu itu antara dua kandidat Pak Agung Widiantoro dengan wakilnya Bu Iza ya, kemudian bertarung dan dimenangkan oleh Bu Iza. Di tahun 2017 juga sama, ada dua calon juga antara Pak Suswono dengan Bu Iza. Di masa-masa itu belum trending itu 100 hari ya, belum trending. Nah, yang sekarang ini barulah trending 100 hari kerja di pemilu tahun 2024. Kita tidak membahas secara detail dulu, paling tidak kita tahulah ini Secara dulu mengulas. Iya, jangan kenapa sampai 100 hari kerja gitu kan gak? kami di DPRD juga sangat memantau ya ketika kepala daerah terpilih ini sebetulnya sudah paham belum sih pemerintahan gitu. Iya. Ini yang paling kita waspadai. Jadi saya tidak akan membahas yang sudah-sudah, tapi banyak kepala daerah itu yang belum paham. Karena ini kan hasil pilihan rakyat. Kepala daerah baru kalau tidak memahami pemerintahan maka rata-rata akan mengikuti birokrasi yang sudah ada. Jadi tergantung OPD-OPD-nya. Bu, Pak, hari ini kita ke sini, hari ini kita ke sana, hari ini kita memastikan ini, meresmikan ini dan sebagainya. Itu rata-rata merupakan desainnya pegawai lamanya atau ASN lamanya atau OPD-OPD lamanya. Nah, kalau kepala daerah yang siap menjadi kepala daerah pastinya harus punya konsep, harus punya program. Ketika saya jadi bupati akan melakukan seperti ini, dimulai dari apa, kapan dan sampai kapan. Nah, ini mungkin yang nanti dicermati oleh masyarakat. Bolehlah kita membandingkan dengan daerah lain, bolehlah kita membandingkan dengan pemimpin sebelum-sebelumnya. Jadi jangan baper juga nanti barangkali pemimpin-pemimpin sebelumnya dibandingkan, pemimpin-pemimpin daerah tetangga dibanding-bandingkan ya, karena ini eranya memang tidak bisa lepas dari pengennya masyarakat punya pemimpin yang benar-benar bisa memperjuangkan rakyatnya. Jadi ini awalnya gitu ya, nanti ditambah ini oleh para senior Mbak Rara. Gimana nih Pak Zamroni, sebelum kita masuk di 100 hari kerja untuk khususnya untuk bupati kita, bupati Brebes kita yang sudah terpilih ya sampai dengan periode 2025 hingga 2030, yaitu Ibu Paramita Widya Kusuma dan Pak Wurja. Mungkin ada tambahan lagi untuk kita nanti mungkin agak lebih kesini akan lebih menghangat untuk langsung khusus ke topiknya di 100 hari kerja Bupati Brebes. Ini mungkin ada tambahan untuk bisa masyarakat gitu ya mengetahui secara lebih jelas gitu ya, untuk memberikan edukasi, informasi pendidikan gitu tentang 100 hari kerja itu mungkin bisa ditambahkan dari Pak Zamroni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang baik, Siap, Pak Kiai. Pak Heri Fitriansyah selaku Sekretaris Komisi 1, dan sebelah kiri kami Pak Zainal Mutakin, ya CM. ZM. Ya, Pak CM ini. Mudah-mudahan sore hari ini kita tetap menjadi orang yang senantiasa terasa hangat. Amin. Hangat pikirannya, hangat hatinya, tapi tetap diiringi dengan ketenangan jiwa. Betul. Karena pada dasarnya tujuannya pengen tenang ya Pak ya. Oh iya, tenang, sangat gitu. tenang ini. Sangat Apalagi tenang. kami di Radio Singosari Top FM ini. Singosari FM Brebes. Singosari FM Brebes. Top FM salah ya. Iya. Ya tidak apa-apa, satu ini kesatuan. Oh iya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ke sana loh. Ya. Siap ya, Iya. berkabar. Ya.
Saya kira tidak terlalu banyak kita akan memberikan paparan terkait dengan 100 hari kerja. Tapi ada hal-hal yang memang perlu kami sampaikan, bahwa apakah ada wujud dari 100 hari kerja Bupati Kabupaten Brebes ini? Sangat banyak. Tapi untuk bisa melihat secara nyata, kita tahu sendiri di beberapa kegiatan infrastruktur jalan, Siap. Bupati visi misinya jelas. Visi misinya Bupati ingin membangun sekitar 300 km ya, 300 km jalan kabupaten. Jangan 300 km jalan desa, ini repot nanti. Itu sudah ada kewenangannya. Yang perlu harus kita mengerti bahwa 300 km jalan yang akan dibangun oleh Bupati periode sekarang ini adalah jalan kabupaten yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Brebes. Kalau jalan poros itu masih menjadi kewenangan daerah. Tapi kalau jalan lingkungan desa itu menjadi kewenangannya desa. Jangan sampai ketika kita melihat jalan desa yang rusak, walaupun kelihatannya lebar, tapi itu masih jalan lingkungan. Gimana katanya ini mau segera jebule jalannya bolongannya akeh, langkah siji ya baik sing dibangun dalam 100 hari ini harus dimengerti ini. Jadi 300 km ini adalah jalan kabupaten. Kalau kita melihat jalan kabupaten, kita sudah sangat melihat ada berapa persen kegiatan jalan kabupaten itu yang langsung ditandangi oleh bupati. Bahkan bupati juga ikut-ikutan ya naik itu. Slender itu. Bahasa aslinya slender ya Pak. Bahasa nasionalnya apa itu sebetulnya Pak? Kalau bukan slender apa? Ya. Baru tahu tuh untuk. Silinder. Silinder itu kan kalau orang sering baca matematika kan ada silinder itu. Itu untuk urusan infrastruktur jalan, untuk infrastruktur jalan. Nah, untuk kaitannya dengan urusan kesehatan, kita tahu persis terkait dengan nakes door to door. Betul, kita sudah melihat secara langsung di desa-desa banyak tenaga kesehatan langsung menghampiri pasien yang kebetulan pasien itu membutuhkan kedatangannya. Apalagi bagi pasien yang tidak bisa untuk berangkat kontrol ke puskesmas ataupun rumah sakit, sehingga tenaga kesehatan langsung datang ke rumahnya untuk bisa secara langsung memberikan perawatan kepada pasien yang tidak bisa punya kuasa untuk datang ke puskesmas. Dan itu hampir sekian titik kami lihat di masing-masing kecamatan sudah ditindaklanjuti. Lalu urusan pendidikan, kita tahu persis bahwa urusan pendidikan ini memang kita tidak akan bisa terlepas dari program nasional yang namanya makan bergizi gratis. Walaupun baru kita lihat di beberapa titik di pondok pesantren yang sudah kita lihat bahwa makan bergizi gratis ini ditujukan kepada para pelajar kita. Hal ini juga untuk lebih meningkatkan terkait dengan gizi pelajar. Tapi tidak kalah pentingnya karena kita itu beranjak ingin naik di IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia. Prioritas utama adalah lamanya pendidikan warga masyarakat Kabupaten Brebes, yang sampai hari ini diukur rata-rata baru sekitar 7 tahun. Berarti baru tamat SD menuju ke SMP itu. SMP-nya nggak lulus berarti. SMP-nya nggak lulus karena di sana terhitung 6, sekian, mau 7 tahun. Jadi untuk hal ini program Bupati untuk 100 hari ini mengejar bagaimana memberikan dorongan motivasi kepada seluruh lembaga pendidikan baik swasta ataupun negeri itu untuk menyisir di kampung-kampung orang-orang yang gagal sekolah atau putus sekolah. Ini kan dikejar secara langsung untuk ikut serta masuk dengan mewujudkan banyak kegiatan paket, kejar paket, baik kejar paket A, B ataupun paket C. Saya kira itu secara garis besar tentang program ekonomi jelas bahwa di
legislatif di DPRD Kabupaten Brebes, Bupati telah memberikan memasukkan salah satu perda yang namanya ekonomi kreatif. Oke. Ya, jadi ini perlu kita wujudkan. Jadi kalau tadi kan 100 hari ini tidak ada dalam urusan ujuk-ujuk, tapi ada sejarahnya dalam rangka memberikan sebuah wujud nyata dalam 100 hari. Lah, wujud nyata dalam 100 hari untuk memunculkan ekonomi, meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini ternyata ada sebuah kesungguhan dari Bupati untuk mengajukan peraturan daerah, rencana peraturan daerah yang raperda tentang ekonomi kreatif yang sekarang sudah lagi terbahas dan mudah-mudahan sebentar lagi akan diparipurnakan untuk ditetapkan sebagai perda ekonomi kreatif. Saya kira ini sebagai satu dasar untuk melaksanakan upaya meningkatkan sebuah usaha yang fokusnya adalah usaha mikro betul. yang fokus di home industry. Sekarang ini kalau kita tidak boleh mengandalkan sebuah perusahaan besar mendirikan pabrik ataupun apa nanti kita ikut bekerja, tapi justru kita lebih maju kepada usaha-usaha rumah yang hasil produksinya pun akan dipasarkan di sekitar lingkungan rumah itu, sehingga bagaimana memberikan dorongan motivasi kepada warga masyarakat untuk berkreatif. Untuk berkreatif bisa melahirkan beraneka ragam usaha dalam rangka satu mengurangi pengangguran dan tentunya akan mengurangi angka kemiskinan. Siap. Saya kira itu sebagai salah satu beberapa contoh 100 hari kerjanya Bupati. Yang jelas 100 hari kerjanya Bupati bukan hanya sekedar bentuk ucapan saja, tapi itu memang sudah terbukti. Langkah konkretnya kita juga sudah membahas tentang raperda terkait dengan ekonomi kreatif. Itu tadi di bidang infrastruktur jalan sudah jelas kita sampaikan, urusan pendidikan, urusan kesehatan, lalu urusan ekonomi. Saya kira itu cukup dari kami, sekedar tambahan, barangkali nanti bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana juga ini Pak Zainal Mutakim atau ZM nih Pak ya, terkait dengan 100 kerja Bupati Brebes yang terpilih yaitu Ibu Paramita Widya Kusuma dan Bapak Wurja ini di masa periode 2025 hingga 2030 Pak. Ini mungkin ada satu hal khusus lagi yang mungkin harus masyarakat Brebes mengetahuinya Pak. Gitu. Terima kasih Mbak Rara. Agak lebih dekat, mohon maaf ya. Apa sudah? Sing rada rosa kadang ora kerumunan soalnya. Oh Mbak Rara. Iya. Terima kasih Mbak Rara. Selamat sore. Tadi sudah dibahas sama rekan saya, senior saya, Pak Jamroni dan Mas Heri tentang terkait program 100 hari Bupati kita. Pendapat saya yang saya dengar dan di media massa atau di manapun yang kurang jelas. Kurang dekat mungkin. Oh, kurang dekat ya Mas Heri. Sudah ya? Ya, cukup. Belum masuk ya kayaknya. Iya, Udah masuk ya? Udah di orbit. Udah. Kurang dekat. Sudah ya? Ya. Udah Mas. Cek dulu, cek. Ya. Halo. Nah, itu. Udah. Terima kasih Mbak Rara. Suara Mohon maaf. Terkait program 100 harinya Ibu Paramita Widya Kusuma, tadi sudah digambarkan jelas oleh senior-senior kita yang sudah berpengalaman, apalagi di sini Singosari FM menghadirkan tim pemenangan serta tim transisi kepemerintahan Mita Wurja untuk ke depan. Mungkin kepuasan konsumen, penilaian saya pribadi, dan saya sering muter-muter ke desa-desa, kinerja Bupati untuk sekarang, periode sekarang ini benar-benar dirasakan masyarakat. Tadi Pak Jamroni sudah menjelaskan jalan sudah beres, mulai diperbaiki, kesehatan, nakes door-to-door, Wardoyo, terus mungkin
kalau Mbak Rara lihat di TikToknya dinas apa ya Mas Heri, DPU atau di Dinkes atau di apa, mungkin kinerjanya Mbak Mita itu benar-benar maksimal sudah Mbak Rara. Ya, alhamdulillah kita tidak salah pilih dengan Bupati Paramita karena kinerjanya benar-benar gercep. Terkait kemarin yang viral juga di media massa, seorang anak kecil Betul. yang terlantar, katanya notabene terlantar, nggak ngerti ya wallahu alam. Mbak Mita langsung gercep menjemput anak itu dan akan disekolahkan di Kabupaten Brebes. Itu suatu tindakan ya, namanya Adnan ya. Jadi Adnan Ya mudah-mudahan. Prasetyo apa namanya? Ada bersedia baik. Katanya putus sekolah, yatim piatu. Mbak Mita dengan langkah cepat, gerak cepatnya menjemput dan akan menyekolahkan saudara Adnan. Demikian mungkin pembuka dari saya Mbak Rara, tidak kurang tidak lebih, nanti bisa dilihat sendirilah Mbak Rara. Insya Allah kalau kepemimpinan Mbak Mita, apalagi ada Mas Heri selaku tim pemenangan, tim transisi, kinerjanya sudah maksimal sekali. Penjembatan antara OPD Penghubung tadi ya Pak penghubung ya. Ya alhamdulillah lah. Saya juga kadang sering mengkritisi walaupun teman sendiri satu komisi, kalau ada Mas ini gercep langsung ditangani. Gercep itu apa sih? Gerak cepat. Ngomong. Generasi Z tak paham gercep ya. Gercep. Iya satset. Ya mungkin ada Anak gercep beberapa harus ada beberapa makna istilah gercep bisa, satset bisa, mungkin macam-macam Pak Ketua. Kalau cep-cep beda sendiri. Oke. Oke, ya baik, untuk pendengar Singa Sore FM ingin bergabung silakan untuk bisa bergunakan di via telepon 0283 67136 atau juga 0857 0036 7798 atau juga bisa di visual kita di fans page-nya Singa Sore FM Brebes. Kita akan kembali berdiskusi mengenai bagaimana untuk 100 hari kerjanya Bupati Brebes yang terpilih, yaitu Ibu Paramita Widya Kusuma dan Wakil Bupati kita yaitu Bapak Urja di masa periode 2025 hingga 2030. Kita akan kembali setelah yang mulai berikut ini. Please stay tuned. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Primanetra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Primanetra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Primanetra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata ampuh Primanetra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan Primanetra dengan harga Rp115.000 di Radio Singosari FM, depan Stadion Karangbirahi Brebes. Pendengar, yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Ada 3 bentuk kegiatan utama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertama, mari lakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yuk kita dengarkan jingle cerdik berikut ini.
hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Kenapa sih Wan? Tiap ada mobil lewat, diliatin terus. Bukan lihat mobilnya tapi liatin yang lagi nyetir. Oh, pingin bisa nyetir mobil. Yuk ikut. Kemana? Ke Aquarius lah. Pelatihan setir mobil yang sudah terpercaya. Anda ingin bisa nyetir mobil? Hati-hati belajar setir mobil. Percayakan, hanya pada lembaga kursus dan pelatihan Aquarius yang sudah berpengalaman puluhan tahun. LKP Aquarius menerima pendaftaran siswa baru untuk bidang keterampilan setir mobil, komputer, bahasa Inggris, menjahit, akuntansi, dengan fasilitas latihan dengan mobil terbaru full AC, langsung ke jalan raya, dijamin langsung dapat SIM, laboratorium bahasa Inggris dan komputer lengkap dengan program-program terbaru, diasuh oleh instruktur yang sudah sangat berpengalaman. Informasi lengkap hubungi segera kantor cabang Aquarius, Brebes, Jalan Ahmad Yani, nomor 35, telepon 0283 672 823, HP 0857 55 50 02 51, Utara Pasar Induk Brebes, Tegal, Jalan Blimbing, nomor 76, Tegal, HP 0856 4007 9002. Aquarius, pusat khusus terdepan. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changqiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medical yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Patokannya seberang kantor Pengadilan Negeri 1B Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama klinik pengobatan alternatif Changqiang TCM. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak? PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit.
produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, TAWA, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito. Simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgong. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes berseroda milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng membangun daerah, memahami budaya lokal. Mari kita jaga kesehatan, deteksi dini sebelum sakit. Ayo cek makanan, cek minuman yang kita konsumsi. Mari kita rutin cek kesehatan, niscaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Labkes Brebes, siap membantu Anda. Labkes Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali dari diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Setia melayani Anda. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Pamaring di Pak? PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, TAWA,
siswa tanpa biaya administrasi untuk pelajar dan juga deposito. Simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BBR BKK Jateng Cabang Brebes, berseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BBR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Setelah bersama, usahakan semua. Kira-kira kapan waktunya tiba? Segala upaya, apapun kita coba, dan tak pernah lelah. Serahkan padanya Sang Pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan akan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Bu, jaluk duit teh bu sing akeh. Ih bocah,
mikir duit baik. Duit sabune pan go nabung. Soale nabung nambang Brebes oli undian berhadiah. Kan Ratna duit tabungan simpel. Lah, bener kowe. Si bocah ya latihan nabung. Tambah ibu, sangune Ratna. Mene Pak, ibu ya sangune tambahi. Sekolah Ben saldo nang tabunganku Bank Brebes oli akeh. Siap Bu, siapa ngerti oli hadiah. Gebiar undian tabungan berhadiah datang lagi dari BPR Bank Brebes. Disediakan 2 lemari es Polytron, 2 mesin cuci, 2 TV LED, 2 sepeda gunung, dan hadiah 1 mobil all new Daihatsu Ayla. Produk tabungan yang diikutkan adalah tabungan Citra dan tabunganku. Untuk saldo, minimal tabungan 500.000 setiap bulan dan setiap kelipatan 100.000 mendapat 1 poin undian. Masih ada lagi gebiar tabungan berhadiah dari Perumda BPR Bank Brebes. Simple atau simpanan pelajar. Disediakan hadiah 5 unit sepeda Polygon, 1 unit sepeda Polygon Lovina, dan 1 buah laptop. Saldo minimal 100.000 setiap bulannya dan kelipatan 25.000 mendapat 1 poin undian. Masing-masing produk Simple, tabungan Citra, dan tabunganku akan diundi bulan Oktober 2025. Ayo, tingkatkan terus saldonya dan raih hadiahnya. Perumda BPR Bank Brebes, Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes, Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma, Kantor Kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba, Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan, Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang, Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03, RW 04, Duku Turi, Bumiayu. Perumda BPR Bank Brebes bersama membangun daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Mari kita jaga kesehatan, deteksi dini sebelum sakit. Ayo cek makanan, cek minuman yang kita konsumsi. Mari kita rutin cek kesehatan, niscaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Labkes Brebes, siap membantu Anda. Labkes Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali dari diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda, setia melayani Anda. 103.9 Brebes FM. Baik, terima kasih untuk Anda tetap masih bersama kami di 103.9 Singosari FM Brebes yang terbaik kami sajikan. Terima kasih juga yang sudah beberapa bergabung di 0857-036-7798. Nah, yang pastinya nanti kita respon ya. Ada Pak Heri dan juga ada. Pak
Pak Ahmad Zamroni dan juga Pak Zainal Mutaqib. Tapi sebelumnya kita sapa dulu yang sudah turut bergabung di fanspage-nya Singosari FM Brebes. Selamat sore. Untuk yang punya akun Facebook Abdi Imam Hafifi, selamat sore. Kemudian ada idola DPR Nyong sama ini dari Exo Azahra. Oke, kenal, ada yang kenal? Kemudian ada Karso Takdut ya. Oke. Ini mungkin menanyakan tentang yang tadi disampaikan Pak Ahmad Zamroni. Musik itu termasuk kreatif enggak ya? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif iya. Oke. Halo Pak Heri Fitriansah gitu kayaknya. Kemudian dari Pulung Aguswanto, mantap. Oke, baik. Ya. Ini yang sudah bergabung di via WhatsApp 0857036778 tadi disampaikan 100 hari kerja Bupati Brebes itu kan dari segi kesehatan sudah ada nakes door to door, kemudian infrastruktur di dalam infrastruktur jalan kabupaten ya 300 km. Kemudian juga untuk pendidikan sampai dengan Ibu Bupati juga akhirnya menyekolahkan ya Pak ya, menyekolahkan dari yang tadi viral Adnan Prasetyo juga salah satunya, betul. Itu juga masuk pendidikan. Prasetyo, oke. Sekolah. Ya, Ciliki sawah, gue Ciliki sawah bisa jalan-jalan. Goes ya? Iya, goes sampai Subang pakai sepeda, luar biasa. Ini nanti Koni diarahkan betul Pak. Ke Koni atlet ya Pak. Ya, jadi dari Jamal ini di Kalipucang menanyakan terkait adanya yang sering saya itu di slogan-slogan Brebes beres itu boleh disampaikan itu maksudnya seperti apa, dan pengen jelas nih visi misi dari 100 hari kerja Bupati Brebes gitu, lebih ke fokus utamanya ke hal yang apa saja dan hal mana aja begitu. Terima kasih Pak Jamal di Kalipucang. Oke. Jamal. Oke, sementara mungkin Pak Jamal dulu Pak. Kita akan bahas. Dan mungkin tadi yang di Facebook ya, apakah musik termasuk dengan ekonomi kreatif gitu? Musik ya. Kayak nyambung itu juga termasuk. Oke. Karso Takdut ini tadi ya. Iya, Karso Takdut. Oke. Takdut jadinya musik ya Pak. Iya, oke. Tukang kendang. Oke. Makasih Mbak Rara. Ini sebetulnya dua pertanyaan ini sama sih, intinya bagaimana konsep Brebes ke depan kan intinya seperti itu ya. Jadi memang betul 100 hari kerja sebagai awal kepala daerah bertugas ini pasti akan jadi sorotan. Meskipun nama 100 hari kerja ini tidak terdaftar dalam tata perundangan kita, tidak ada. Ada namanya evaluasi kinerja 3 bulan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya. Jadi yang kita khawatir sebetulnya kalau di DPRD ini kan dua sisi ini berlawanan kalau menurut kami. Sisi yang secara hukum diatur itu ada kriteria-kriteria, ada parameter-parameter, ada nilai indikator-indikator yang harus dicapai oleh seorang pemimpin kepala daerah yang kemudian diukur secara teknokratis, ilmiah dan secara hukum. Ini biasanya sangat-sangat ya tidak disukai warga lah ya, yang namanya birokratis, yang namanya akademis dan sebagainya tidak begitu disukai oleh warga. Sedangkan satu sisi lagi ada yang kriteria tadi politis yang kemudian dianggap bahwa 100 hari kerja ini adalah mampu menyentuh masyarakat. Padahal tidak semua. Saya contohkan sedikit saja ini. Tadi Pak Kiai menjelaskan contoh yang populer di warga itu adalah jalan rusak gitu ya. Jalan bodol ya. Dalbo atau ada jalan becek ya, atau jalan yang memang dianggap tidak layak untuk dilewati. Jadi nggak ada ojek ya Pak? Iya, nggak ada ojek. Ini kan mendapat perhatian number one oleh masyarakat kita. Ya, itu dipastikan lah. Saya juga sering di medsos, sering ketemu warga, sering interaksi. Kegiatan apapun kita kadang yang ditanya jalan.
Iya. Kegiatannya lagi membahas tentang kesehatannya, nanti pertanyaannya jalan. Oh, di pengajian saja saya ditanyanya jalan gitu ya. Padahal kan pengajian tidak ada ini. Tapi karena wajar kita jadi pejabat publik harus siap dimanapun. Nah, jalan ini contohnya ketika dievaluasi kinerja terkait pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya itu tidak menjadi bagian indikator pertama, bahkan tidak menjadi katakanlah prioritas. Indikator pertama kan pasti kedaruratan, kemanusiaan itu tertangani dengan baik enggak. Ya kemarin kita lihat ada Bencana upaya alam. bagus ya, bencana alam, Bupati respon kemudian langsung ada tindakan-tindakan terkait dengan kondisi yang mengalami bencana. Itu mungkin dapat poin kalau di pemerintah pusat. Tapi kalau jalan rusak dibenerin itu poinnya kecil itu, atau bahkan ya tidak begitu perhatian pemerintah pusat. Jadi yang saya maksud teman-teman baik kita sendiri di DPRD itu kan fokusnya adalah yang ada di tatanan hukum. Kalau mau mengevaluasi pun tatanan hukum. Tapi masyarakat kita tidak mengevaluasi yang itu kan, bahkan tidak diminati mengevaluasi itu. Ya, ini kita perlu harus sering sampaikan. Jadi tadi Mas Jamal Kalipucang contoh Brebes beres. Brebes beres ini kebetulan ini semua ini kan pengusungnya Bu Paramita, semua partai yang ada di Kabupaten Brebes khususnya di DPRD itu pengusung. Jadi slogan beres ini adalah slogan yang memang diciptakan sebagai penyemangat bahwa kita itu hadir agar Brebes itu lebih baik, lebih maju, lebih merasa bahwa pemerintah itu hadir setiap permasalahan masyarakat yang ada. Tidak kemudian hanya slogan-slogan, harapannya itu betul-betul ada masalah. Contoh tadi itu siapa namanya? Adnan tiba-tiba ke Gubernur Jawa Barat. Ya kita wajar karena mungkin Adnan ini satu tahunnya yang lagi hebat itu Pak KDM misalkan ya di media-media yang selalu mengatasi masalah secepatnya itu Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, sehingga nggak tahu gimana ceritanya nih tiba-tiba Mas Adnan melakukan perjalanan ke Subang atau ke daerah Jawa Barat pengen ketemu Deddy Mulyadi agar masalah yang dia hadapi bisa ada solusi. Nah, tiba-tiba seperti itu Bupati kita respon langsung datang kemudian bagaimana untuk menyelesaikannya. Ini kan dua pengertiannya gini. Ada yang bilang lah nembeneng nandangi barang viral, barang wis viral. Dari kejadian wingi mari ngendi. Ya kita kan tidak mungkin bisa menganalisa semua masalah, apalagi permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga pasti yang akan ditangani itu yang muncul ya. Kalau sekarang viral ya, mudah-mudahan pemerintah akan hadir, kepala daerah hadir, kemudian mencoba mencari solusi. Nah ini yang dimaksud salah satunya adalah Brebes beres itu seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan yang muncul, kalau sekarang viral bahasanya, atau ada masalah lain yang mungkin sudah lama tidak ditangani, kemudian akan turun untuk menangani masalah itu. Itu yang disebut salah satu harapan bahwa Brebes beres itu setiap ada permasalahan paling tidak pemerintahnya hadir, mau bisa nyelesain mau enggak, yang penting hadir dulu gitu. Hadir dulu untuk menyerap permasalahan, apakah bisa selesai jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya. Itu dimaksud yang slogan itu seperti itu. Jadi Brebes beres. Ada yang bisa diberesi 1 hari, ada yang bisa diberesinya 3 bulan, ada yang 1 tahun, atau bahkan baru bisa beres 5 tahun nanti. Jadi itu slogannya. Dan ini kita dukung. Kenapa? Karena rasa optimis dengan bahasa yang mudah ya, bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat, tapi beres itu kan lebih mudah ya. Atau saya tambahkan nih, beres beken tren satset ya. Kan ada lagi tambahan. Jadi Mas Jamal Kalipucang ini harus memahami. Tapi gini Bu, saya sebelum ke teman-teman yang lain, karena saya kebetulan ini harus menjadi satu penengah. Jadi kita di DPRD itu kan punya tugas mengawasi pemerintah. Sementara di masa 100 hari kerja ini, kita juga partai ini punya tanggung jawab kepada masyarakat bahwa kepala daerah yang kita dukung itu betul-betul memang layak memimpin. Sehingga satu sisi saya sebagai anggota dewan harus mengevaluasi pemerintah, satu sisi kami sebagai pengusungnya Bupati juga harus bisa menunjukkan bahwa kami ini mendukung Bupati yang insya Allah bisa untuk bekerja untuk rakyat. Jadi itu di tengahnya. Selain hal yang terkait viral, itu juga ternyata di 100 hari kerjanya Bupati itu yang bekerja sama dengan berbagai pihak, itu di DPRD juga lagi disibukkan. Itu ada 6 perda yang harus dirampungkan. Jadi dalam 100 hari kerja Bupati ini, Bupati Brebes itu menyodorkan langsung 6 perda.
Nah, ini kan satu sisi yang tidak diamati oleh masyarakat mungkin ya. Jadi perda yang pertama itu adalah perda terkait dengan ketertiban umum. Jadi bagaimana caranya menangani permasalahan-permasalahan ketertiban di tengah-tengah kita. Kemudian ada tadi perda tentang ekonomi kreatif. Ini yang tadi dihubungkan oleh Mas Karso. Ya, ini Mas Karso ini pegiat seni kali seni ya. Pegiat seni dari khususnya dari musik Mungkin tadi. tradisional, mungkin di akhirnya Ya. takdut sih soalnya tadi. Mas Karso ini tentu salah satunya musik ini bisa dikatakan adalah ekonomi kreatif. Satu sisi juga memang bisa jadi ekonomi yang betul-betul sudah mendarah daging di masyarakat. Kalau musik ini memang agak berbeda. Bukan hanya kreatif saja. Kalau musik itu memang sudah kalangan Apalagi masyarakat. dangdut ya. Nah, apalagi dangdut di Brebes. Kemudian ada perda tentang penyertaan modal kepada Bank Brebes. Oke. Ya, jadi Bank Brebes ini salah satu BUMD yang diharapkan beres juga ini di pemerintahan Halo ini. Bang Brebes, reklame juga, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya ada lagi Raperda tentang RPJMD. Ini rencana pembangunan jangka menengah Besok daerah. kita bahas Nanti ya. kita akan bahas besok. Ada lagi tentang Raperda tata ruang. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Brebes 2025 sampai berapa tahun itu? 30 tahun ke depan. Kemudian ada lagi Badan Hukum tentang BUMD. Oke, Badan Hukum tentang BUMD. Ini sangat menyiratkan bahwa pemerintah daerah kita, Bupati baru ini fokus terhadap sumber-sumber pendapatan. Ya, contoh tadi ya, kalau orang mau belanja apapun, orang mau bangun apapun, mau ya semuanya akan bergantung pada kondisi cuan, fulus. Cuan bos, oke. Fulus. Cuan Apapun bos. itu fulusnya harus jelas ya. Di sini menunjukkan bahwa bupati kita selain memikirkan action di lapangan juga memikirkan kondisi kasnya. Nah, ini penting. Nah, kemarin salah satu yang memang kita bangga, salah satu aja ya, itu bupati menanyakan target pendapatan harus jelas. Ya, itu mungkin berbeda dengan daerah yang lain dibandingkan kepala daerah lain. Saya kaget ketika bupati minta ini dalam waktu 100 hari kerja saya harus terpenuhi 40% pendapatan. Nah, ini kan jarang, Pak. Ya kan, dibanding daerah lain. Cuma ini nggak terekspos karena memang masyarakat untuk hal-hal seperti ini kurang minat. Padahal itu sesuatu terobosan menurut kami. Beberapa tahun terakhir DPRD melihat kegiatan pemerintah itu rata-rata mulai jalan itu di bulan Mei, Juni, Juli itu Selepas Lebaran biasanya. baru mulai action kan. Karena kondisi keuangan pendapatannya memang biasanya mulai masuk ke kas daerah itu ya di bulan-bulan itu. Januari itu biasanya tipis-tipis, Februari tipis-tipis, Maret tipis sampai dengan bulan Juni. Bahkan pernah kita mencapai itu hanya 20% sampai 30%. Nah, ini bupati baru langsung target 40% di bulan Mei dan Juni ini ya, dan ternyata kita akan lihat apakah realisasinya benar atau tidak. Jadi mau ngarang setinggi apapun kalau keuangan kita terhambat ya nggak maksimal. Jadi ini ada satu poin yang memang saya harapkan bisa ditiru juga nanti teman-teman, bahwa kita setiap tahun bisa kok 40% di bulan Mei gitu ya. Karena untuk membelanjakan sesuatu kan butuh pendapatan. Ini yang tambah. Jadi kami di DPRD punya tugas itu 6 raperda yang sedang bahas dan diharapkan secepatnya akan selesai. Kemudian tadi terkait dengan pendapatan. Mungkin itu yang jarang dikupas oleh teman-teman. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lain silakan dilengkapi nih sama teman-teman. Oke, baik. Terkait dengan ini ya Pak ya, mungkin kita melihat yang namanya bisa dilihat sebagai dua mata pisau sih Pak gitu ya kan, untuk 100 hari kerja. Banyak nih di tengah masyarakat yang mengatakan gitu ya, yang orang diawasi masyarakat sipil mungkin ada dua mata pisau gitu ya, terutama untuk adanya tantangan resiko sendiri dari mungkin DPRD sendiri ya, yang mungkin dalam hal ini adalah mungkin ada suatu yang namanya unsur kompromistis gitu. Kompromis, kompromistis, dan di situ ada ya unsur dari kepentingan politik sehingga fungsi pengawasannya itu menjadi bisa dikatakan lemah kayak gitu, dan lebih cenderung transaksional gitu. Saling menguntungkan. Tapi sebenarnya hidup juga harus saling menguntungkan gitu. Simbiosis mutualisme gitu.
Nah, bagaimana sih untuk partisipasi publik gitu ya, mungkin dalam ini masyarakat untuk bisa mengawal kebijakan dalam hal yaitu tadi mencegah adanya transaksional, kompromis ya, atau bisa lebih menjurus ke penyalahgunaan anggaran gitu, dan untuk bisa memastikan program yang dijalankan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi sekarang kan masyarakat tahu sendiri ya, di tengah-tengah efisiensi anggaran begitu. Ini mungkin saya sampaikan karena ada yang menanyakan, ada erat hubungannya dengan pertanyaan Bapak Rosikin di Pasar Batang. Mungkin 100 hari kerja, apakah ada warga yang belum merasakan kebijakan Bupati? Mungkin bisa dihubungkan dengan pertanyaan dari Pak Rosikin di Pasar Batang. Silakan Bapak Zamroni ataupun juga Pak Zainal Mutakin. Ya, terima kasih. Apa yang diasumsikan oleh warga masyarakat ya sah-sah saja. Tapi yang jelas bahwa DPRD dan Bupati adalah mitra kerja. Kemitraan ini akan bisa berjalan dengan baik jikalau kita ada koordinasi. Koordinasi ini bisa dimaknai kadang-kadang kompromi kalau memang ada sesuatu hal yang memerlukan solusi yang mengakibatkan dua-duanya itu memang ada keuntungan. Keuntungannya itu bukan keuntungan buat pribadi seorang bupati ataupun dewan, tapi keuntungan buat kita bersama. Jadi tusi kita ini kan sudah ada masing-masing. Tugas dan fungsi dewan ada. Tusi kita DPRD ini ya berfungsi sebagai pembuat peraturan daerah. Lalu juga fungsi anggaran. Yang ketiga fungsi kontrol, tapi harus jelas R-nya itu, jangan sampai nggak jelas. Fungsi kontrol atau pengawasan. Apa yang dilaksanakan kita ini harus memang sejalan, ada sinergi antara Bupati dan DPRD. Jangan sampai nanti ada yang memaknai bahwa Bupati dan DPRD ini malah justru saling bentur. Ini pasti yang nanti kena efek negatifnya adalah warga masyarakat. Iya. Dan jangan sampai ada satu bentuk penilaian bahwa kompromi ini sebenarnya koordinasi. Koordinasi yang kita laksanakan bukan kompromi. Kompromi ini kan biasanya ketika lagi ada masalah bisa dikompromikan. Ini kan bukan masalah yang ini bukan masalah gitu. Tapi apa yang menjadi perencanaan ya ini kita kan di anggaran kan pasti ada prosesnya. Iya, tahapannya Pak. Ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapannya ini kalau kita ingin menetapkan anggaran 2026 contohnya, itu sejak bulan Januari sudah proses dari bawah. Siap. Ada istilah musdus, ada istilah musdes, ada musyawarah musrenbang cam, ada juga musrenbang tingkat kabupaten. Dari hasil musrenbang inilah yang nantinya lahir yang namanya rencana kerja pemerintah daerah. Ya. Dari hal yang semacam ini maka kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi anggaran yang nanti akan terbahas dalam setiap tahapan ini menjadi satu hal yang wajib. Jadi anggaran yang dimunculkan di RAPBD, di rencana anggaran pendapatan belanja setiap tahunnya ini harus berdasar proses dan prosedur yang harus ada. Tidak boleh melenceng. Kayak seperti sekarang ini. Kita ini kan baru disodori oleh Bupati dengan ada surat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa perubahan diajukan. Oke, ya benar. APBD perubahan maju. APBD perubahan yang biasanya nanti baru diproses sekitar pada bulan Juli, Agustus bahkan proses. Sekarang kita ini lagi membahas KUA PPAS perubahan 2025 yang nantinya akan kita tetapkan pada hari Jumat.
Jadi kita lagi kejar ini ya, bukan kejar paket. Kejar target. Kejar target. 40%. Jadi kejar target 40% pendapatan itu harus masuk. Ini satu hal yang menurut saya rasional. Persoalan nanti terrealisasi atau tidak, kayaknya dikejar sampai bulan Juni, mudah-mudahan bisa terrealisir. Amin. Jadi KUPA atau kebijakan umum anggaran perubahan untuk prioritas anggaran sementara di tahun 2025 ini nanti dijadikan sebagai dasar untuk membuat RAPBDP, rencana anggaran pendapatan belanja daerah perubahan 2025. Nah, dari hal yang semacam ini adalah wujud kesungguhan dari seorang bupati, wakil bupati di Kabupaten Brebes. Di bulan Juni awal ini kita sudah disodori terkait dengan proses perubahan 2025. Ini kami hanya ingin menandaskan bahwa kita ini bukan namanya kompromi, koordinasi. Ya, adanya koordinasi kemitraan kita. Kemitraan, betul. Jadi kesepakatannya itu bisa diwujudkan dengan cara kita melaksanakan paripurna. Iya, wujud nyatanya ya Pak. Paripurna ini sebagai rapat tertinggi yang dilaksanakan di DPRD yang diikuti oleh eksekutif dan legislatif. Bahkan para teman-teman di yudikatif juga ikut serta menyaksikan keberadaan. Nah, dari hal yang semacam ini betul-betul sungguh-sungguh pemerintah daerah Kabupaten Brebes ini ingin mewujudkan programnya dengan baik. Nah, program ini akan muncul dengan baik itu apabila didasarkan dengan peraturan daerah yang memang telah kita tetapkan sebagai amanat pemerintah untuk dilaksanakan. Jadi tanpa peraturan daerah itu kita tidak bisa menjalankan, melaksanakan. Jadi hubungan baik antara eksekutif dengan dewan itu tetap harus terjalin dengan baik. Tapi itu bukan nilainya kompromi. Ya, kalau nilainya kompromi itu kesannya ini pasti rada negatif. Bagi-bagi apalagi kalau sudah kompromi sambil ngopi. Apalagi kalau sudah mengarah dengan urusan transaksional. Kalau bicara transaksional itu kan wujudnya pasti kayak Pak Sen aja kalau jual mobil ini transaksi, ada transaksinya, jual sawah transaksinya, jual arugan ada transaksinya. Lah pembahasan APBD ini bukan merupakan jual beli, tapi untuk memadukan sebuah perencanaan. Siap. Karena anggota dewan DPRD juga punya pokok-pokok pikiran anggota dewan yang harus juga disatukan dalam wujud RKPD itu, rencana kerja pemerintah daerah, dan nantinya akan bisa terwujud ketika pemerintah daerah ini ingin wujudkan dan merealisasikan beberapa perencanaan program kerja yang disesuaikan dengan visi misinya seorang bupati. Tentu visi misinya bupati ini akan juga disesuaikan dengan tugas fungsi anggota DPRD. Jadi setelah DPRD menetapkannya ini tidak dibiarkan begitu saja. Ada kewajiban DPRD untuk mengkontrolnya dengan baik. Mengawasi ya Pak. Iya, mengawasi lah. Jadi kehadiran anggota DPRD dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bupati atau pemerintah daerah ini bukan sebagai bentuk pengawasan yang tidak ada dasarnya, tapi pengawasan yang memang menjadi amanat pemerintah. Saya kira itu sebagai bentuk tambahan kami. Untuk hal-hal lain ya nanti bisalah ya kita lanjutkan. Tapi sebelum kita akhiri, ya untuk ini untuk tanggapan yang ini. Tanggapan yang ini masih ada. Yang masih ada 30. Iya, tadi masih ada 30 menit. Iya. Ini kan ada tadi musik ya. Iya, yang musik. Isi musik gue termasuk bagian dari ekonomi kreatif ya bisa dong kalau memang musik ini diwujudkan dari alat-alat yang tidak berada di toko-toko. Ya namanya ekonomi kreatif ini ya. Pak, ya. Ekonomi kreatif itu kan mampu menciptakan lapangan kerja yang sebenarnya itu tidak ada.
Iya. Hal baru. Inovasi penemuan. Jadi ini kan landokasin, itu landokasin itu bukan namanya kreatif, udah biasa karena dibikin pasta gitu ya, Pak ya. Tapi bagaimana ya, yang tidak terbiasa ini dijadikan muncul menjadi hal yang bisa dikomersilkan. Itu yang namanya misalnya sekarang alat-alat musik kan kelihatannya jadi meja jebule alat musik. Ini kan butuh kreativitas yang bisa dijalankan. Barangkali kita kan sering keliling di desa-desa itu ada bambu, ada macam-macam itu kan. Siap. Ada bambu, ada macam-macam itu. Itu juga bisa diarahkan pada hal-hal yang bisa komersial. Misalnya bikin angklung, bikin macam-macam itu kan yang modelnya lain daripada yang lain. Itu bentuk kreativitas saya kira. Itu bentuk kreativitas. Jadi ekonomi kreativitas itu adalah sebuah kreasi baru yang dimunculkan di tengah masyarakat untuk menambah hasanah usaha kita. Betul. Saya kira itu. Terima kasih. Yang dimaksud kreatif seperti ekonomi kreatif seperti saya itu ya. Saya kira cukup ya itu tambahan. Oke, baik. Apa mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Zainal Mutakin. Ini dari Ozan di Brebes. Ozan. Ini menanyakan Pak, 100 hari pertama kerja bupati itu kan bukan sekedar simbiosis politik gitu. Yang ini harusnya merupakan kesempatan emas bagi kepala daerah untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin. Yang saya tanyakan adalah, saya pernah melihat itu ada suatu BPJS untuk RT dan RW atau ya intensif gitu. BPJS. Iya. Untuk RT dan RW gitu. Mengapa saya menanyakan ini? Karena Pak, sekarang ini di lingkungan saya bukan tadi yang disampaikan ada kayak 100 hari kerja kepala desa, dan yang di lingkungan saya itu ada PLT RT ataupun PLT RW karena tidak mau gitu. PLT. Wah, RT maksudnya gitu kan? Jadi mungkin gini Pak, tidak ada yang mau menjadi ketua RT maupun RW yang hanya ditunjuk PLT gitu. Dan ini terjadi Pak di lingkungan saya. Nah ini bagaimana saya menanyakan kapasitas yang mungkin menjadi visi. Saya pernah membaca Pak karena gitu ada intensif RT maupun RW dan BPJS gitu. Kemudian saya ingin menanyakan juga program Brebes Beres yang satu keluarga satu sarjana itu bagaimana maksudnya? Terima kasih. Silakan Pak Zainal Mutakin atau juga mungkin Pak Heri Fitriansah. Mas Jenal ya, bidangnya ini. Kalau ketua RT ketua RW biasanya ngumpulin Mas Jenal soalnya. Oh gitu Mas ya. Mungkin kalau salah dikoreksi, mohon dikoreksi ketua tim pemenangan Mas Heri. Karena ini masih 100 hari kan. Ini kewenangannya Mas Heri. Kalau saya memberikan tanggapan secara luas, gamblang dan macam-macam, nanti saya dikiranya melangkahi kewenangannya Mas Heri gitu. Setahu saya intensif untuk RT RW kemarin sudah dilaksanakan. Jadi, terkait BPJS saya kurang memahami karena satu bukan komisi saya baru di DPRD, nanti akan diterangkan sejelas-jelasnya sama ketua tim, ketua transisi, penghubung nomor 1 istilahnya dari OPD ke eksekutif. Jadi nanti setahu saya sih pokoknya kalau RT RW itu udah clear semua. Sudah clear semua. BPJS karena PLT kok Miki ya PLT. Ini juga ada. Itu sih banyak Mbak Rara di saya juga ada Pak gitu yang terjadi ya fenomena. Ada satu RT yang nggak mau di wilayah itu, nggak mau jadi menjabat RT ya. Akhirnya jorok-jorokan Mbak. Akhirnya ditunjuk sama Kades. Udah kamu aja lah. Iya. Terkait mendapatkan BPJS, jujur aja mungkin Mas Heri yang lebih tahu. Karena bidangnya. Jorok-joroknya ada oleh BPJS. Ada juga ya Pak ya? Ada. Baru RT pada ini tapi ternyata ada fenomenal kayak gitu. Ada Pak. Karena mau jadi RT, ketua RT. Iya, tanggung jawabnya mungkin kepada tanggung jawab mungkin ya, karena mungkin permasalahan di desa kan lebih kompleks Mbak. Karena mungkin keterbatasan waktu, dia harus nyari uang, harus ngurusin masyarakat yang mau bikin KTP, ngurusin bikin KK segala macam. Mungkin dia enggak lah, jenengan aja. Akhirnya sudah kamu saja yang sudah terbiasa dan ngerti birokrasi di desa. Akhirnya mungkin secara
terpaksa atau apa, akhirnya ya udah wis. Oke. Tapi intensifnya clear apa enggak? Clear ya udah, alhamdulillah. Dan banyak juga yang kemarin itu nggak mau jadi RT, sekarang banyak Mbak, karena intensifnya lumayan. Mungkin. Nah, mungkin dengan Mas Ozan mungkin begitu ya. Ya mungkin. Tadi tetap anak sing ora gelem RT ngono ya. Harus ada push dorongan ini Mbak. Iya, intensif RT RW, guru ngaji kayaknya udah clear semua Mbak. Dari Mas Heri nanti akan lebih menjelaskan Mbak Rara. Boleh Mas Heri. Dan tadi pertanyaan berarti Mas Ozan 2 ya, yang satu rumah satu sarjana tadi. Ya memang ini yang disampaikan Pak Jenal betul. Jadi situasi kita seperti saya ini kan tadi dilematis ya. Satu sisi kakinya itu adalah pengusung bupati, satu sisinya adalah DPRD. Gitu. Nah ini memang fenomena baru di Brebes di mana bupati tunggal sendirian ya, sehingga semua parlemen pun partainya mesti mengusung karena tunggal gitu. Dan sekarang tidak boleh ada partai tidak boleh ngusung, tidak mengusung. Jadi kan sulit ini kalau mengusung harus tapi tidak ada yang ngusung nggak boleh gitu. Dan ada calon satu. Nah 100 hari ini juga menjadi momen penting pengalaman hidup saya, karena sebentar lagi mungkin 2 kakinya ini berakhir nanti. Kalau sudah 100 harinya selesai, tugasnya berakhir, nanti saya akan kembali sebagai anggota dewan sepenuhnya gitu, tidak lagi 2 kaki ya. 100%. 100% anggota dewan. Hari ini belum Pak. Nah, jadi yang Mas Ozan tanyakan itu adalah bagaimana implementasi di lapangan. Tadi kita harus sedikit ke belakang saja. Bupati itu dilantik itu di bulan Februari. Iya. Ya, artinya bahwa ketika masuk ke pemerintahan semua perencanaan itu sudah selesai. Bupati hanya bisa menjalankan sesuatu yang sudah direncanakan tahun sebelumnya oleh pemerintahan sebelumnya kemarin. Iya, Nah, betul Mas Heri. di situ ada seni sedikit. Seni yang pertama itu adalah bagaimana dari seluruh perencanaan yang sudah ditetapkan antara DPRD dan bupati sebelumnya ini akan kemudian dipilih mana yang sesuai dengan visi misinya bupati. Yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk memenuhi program 100 hari mana yang kerja. Jadi ada yang prioritas ya Mas Heri ya. Itu uniknya kemarin karena ada tim penghubung yang harus ikut bersama-sama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program-programnya bupati. Salah satunya adalah tentang tentang satu keluarga satu sarjana satu keluarga. Ada lagi tentang insentif dan juga BPJS. Sebenarnya berbeda antara insentifnya ketua RT dan ketua RW dengan BPJS. Ketua RT dan ketua RW ini kan susunan pemerintahan yang paling bawah. Ya kan? Lebih bawah lagi, tapi bukan susunan pemerintah, itu kepala keluarga. Itu paling lingkup paling kecilnya itu di kepala keluarga. Kemudian dari kepala keluarga ini di atasnya ada ketua RT, ada ketua RW, kepala dusun, kepala desa, camat, sampai dengan akhirnya bupati. Kalau mau sukses apa yang dijalankan pemerintah, maka alat paling bawah perangkatnya ini juga harus berjalan. Harus berjalan. Karena kalau di atas gemboran tuh membuat kebijakan apapun di bawahnya nggak bisa jalan, itu nggak bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satu konsepnya ini BPJS. Jadi ketua RT dan ketua RW saat ini tuh hanya memperoleh insentif itu setahun itu antara 500.000 sampai 1 juta setahun. Ya, mungkin rata-rata di wilayah lain Bu, karena jumlah ketua RT dan jumlah ketua RW banyak sekali ya. Iya Pak. Ya ada ribuan. Kalau tunjangannya besar nggak mampu keuangan kita. Jadi itu katakan lagi nih. Tadi ada kemudian gimana sih ketua RT sudah dikasih insentif kok masih ada yang nggak mau juga ya. Ya memang dengan resiko yang besar mungkin di suatu kan tiap RT resikonya beda-beda kan, banyak ya macam-macam kan? karakternya. Di Lalana misalnya ketua di wilayah RT warganya angel-angel misalkan, ya akhirnya nggak ada yang mau jadi ketua RT karena apa yang didapatkannya apa yang didapat itu nggak sebesar yang tanggung jawabnya gitu loh. Tanggung jawabnya sekarang 1 tahun dapat insentif 600.000 misalkan sampai 750. Sedangkan dia harus menghadapi masalah tiap hari di dekat rumahnya. Ada orang protes, ada orang ini mungkin akhirnya di wilayah itu tidak ada yang mau jadi ketua RT. Nah, jadi itu
menghasilkan kebijakan pemerintah desanya menunjuk PLT ya. Syukur-syukur Mas Ozan juga mau tuh jadi ketua RT di wilayahnya. Bahkan 100 hari kerja gitu. 100 hari kerja ketua RT. Nah itu satu itu. Nah dari situ pemerintah juga pengen memberikan satu jaminan selama dia bekerja sebagai ketua RT atau ketua RW itu dengan BPJS ketenagakerjaan. Apabila sedang bekerja, bertugas, mengalami kecelakaan, maka ada cover kesehatan. Ya, mulai dari kematiannya, kemudian ada juga cedera kalau permanen. Itu, ya. Kemudian ada juga mungkin pada saat sakit dan sebagainya. Kalau pemerintah hadir kan paling tidak mereka ini bekerjanya lebih mantap gitu aja. Tenang, lebih jadi tenang. ini BPJS itu ya. Jadi setiap tahun dapat tunjangan antara 500.000 ya setiap tahun loh, bayangkan ya ini THL juga kan kadang setiap bulan. Kalau ini setiap tahun gitu ya. Setiap tahun 1 juta ya bulan 100.000 kan ibaratnya. Kemudian untuk satu keluarga satu sarjana ini memang satu cita-cita besar. Saya sendiri melihat itu sebuah konsep bagus. Gini, orang melihatnya kan kok satu keluarga satu sarjana kayak mau jadi klub sarjana semua se-Kabupaten Brebes. Jangan melihat dari segi itu. Orang dengan kemampuan ekonomi terbatas, jangankan sampai sarjana. Kadang SMP saja orang tuanya sudah keberatan. SMA saja sudah keberatan. Betul. Tingginya biaya hidup sebetulnya yang menjadi orang itu akhirnya bertahan dengan status pendidikan seadanya. Nah, ketika pemerintah berusaha mengkonsep adanya satu keluarga kurang mampu sebetulnya. Kurang mampu satu sarjana itu berarti diharapkan muncul orang-orang yang merasa mau melanjutkan pendidikan tapi ekonominya terbatas, itu akhirnya ada harapan. Ada harapan. Nah, kalau untuk angka-angkanya yang saya dapat informasi saat ini itu ada 2 jenis nanti beasiswa yang sudah berjalan, itu ada bidik misi namanya. Bidik misi ini sudah berjalan untuk universitas. Bidik misi ya. Dulu namanya bidik misi tapi nggak tahu nama program sekarang. Itu di Brebes ini sudah berjalan sekitar 480 siswa yang mendapatkan bantuan dan besarnya itu setahun 2,5 juta atau per semester juga ada 2,5 juta. Itu udah dapat. Nah nanti itu harapannya tidak sekecil itu. Kalau satu sarjana atau keluarga itu harapannya mampu membiayai per semesternya. Kalau per semester katakanlah 3 juta, berarti 1 tahun 2 semester ya 6 juta. Itu pemerintah hadir ketika ada warga kondisinya tidak mampu, punya cita-cita, itu tidak berhenti sampai cita-cita saja. Tapi ini ada arahnya. Sehingga kita dalam sosialisasi di Singosari FM ini juga teman-teman yang semangat untuk meneruskan sekolahnya sampai tingkat sarjana tapi mungkin terbatas secara ekonomi, boleh untuk mengajukan diri gitu. Tapi kan tentunya tadi sudah diketahui bahwa kehadiran pemerintah itu adalah membiayai semesternya, bukan membiayai biaya hidup, cost living. Karena cost living itu kan tergantung gaya hidup. Nah itu kan kalau pemerintah membiayainya pendidikannya, paling tidak dia bisa menutup kebutuhan hidupnya sesuai dengan gaya hidupnya, silahkan. Nah gitu. Jadi ini program itu. Jadi teman-teman yang memang punya minat, saya rasa program ini bisa dijalankan mulai di akhir tahun 2025. Linknya dibuka. Linknya dong. Sekarang akunnya itu ya, akun itu kan ada Dinas Pendidikan. Nah, ini harus beda. Kalau yang mengajukan kami DPRD nanti dikira kompromistis. Itu harus dihindari. Adine dewan, anaknya dewan, ponakane ya wong sugi-sugi pada mlebu satu program. Jangan. Silakan maju sendiri saja. Jangan lewat kita-kita. Nanti dikira kompromistis. Transaksional. Dilema ya. Misalkan saya dapat usulan warga tidak mampu, Mas Heri tolong ini ingin sekolah pendidikan yang lebih tinggi, saya ajukan ke pemerintah. Ini nanti dikira kompromis yang sing ngoli sedulure Mas Heri kok dewane kayak gitu. Nanti silakan datang saja langsung. Sekarang ada
Instagram, ada Facebook, ada informasi sebetulnya terbuka itu. Malas baca aja, iya. Mudah banget pada yang sekarang. Dibaca yang viral-viral aja sih ya biasanya gitu. Nah ini FYP. Nah, yang FYP ya. Jadi sekarang OPD pun harus ngejar FYP. Ya oke lanjut. Jadi ini 2 pertanyaan. Tapi ada makna di luar itu. Tadi saya setuju dengan Pak Kiai. Pak Kiai ini senior saya di politik. Memang kalimat kompromis, kalimat bagi-bagi, kalimat karena kita satu calon tunggal, kemudian seakan-akan berhadapan dengan rakyat yang memilih tidak ada pemimpin atau kota kosong itu seakan-akan berhadapan. Jadi sebetulnya kalimat kompromis ini memang 2 hal yang sangat bersinggungan. Yang namanya DPRD di dalam tata hukuman ini tata hukuman namanya adalah penyelenggara pemerintahan. Beda dengan DPR RI. Jadi kalau DPRD itu penyelenggara pemerintahan. Nah, satu kakinya itu adalah wakil rakyat, satu kakinya adalah penyelenggara pemerintahan. Jadi punya 2 kaki. Kalau orang di akademik bilang itu bencong gitu. DPRD itu bencong. Ngawasi tapi ngelakonin tapi ngawasi kayak gitu. Jadi memang ketika ada sesuatu yang dikompromikan itu sesuaturan. Pasti itu. Karena memang kita harus kompromi antara pemerintah dan DPRD. Nah, lalu yang jadi masalah kecurigaan terkait penyalahgunaan anggaran. Nah, ini yang kadang melewati batas-batas. Jadi kan, lalu masyarakat boleh nggak? Yo, semua sekarang ini itu masyarakat boleh mengawasi. Boleh kemudian langsung, yang penting jangan langsung menghakimi gitu ya. Boleh mengawasi, menyampaikan pendapat, menyalurkan aspirasinya, bahkan detail seperti apa halnya detektif gitu ya. Boleh. Iya, detail. Silakan. Karena kita pun tidak mungkin mampu menyentuh semua aspek. Betul, keterbatasan masing-masing pihak. Pemerintah juga punya keterbatasan, DPRD juga punya. Nah, biasanya masyarakat inilah yang mengangkat permasalahan ini muncul. Jangan muncul ke permukaan, kemudian terjadilah pengambilan kebijakan. Nah, ini nanti bilang bisa jadi sebuah kompromi. Deal. Ya, deal. Kalau kompromi ini tadi menghasilkan keuntungan pribadi-pribadi pengambil kebijakan itu negatif. Tapi kalau kompromi itu menghasilkan kebijakan yang dinikmati oleh masyarakat banyak. Nah, ini kan masyarakat banyak juga tidak semua. Contoh kecil Bu Barara, ini bukan curhat, ini asli ya. Asli. Ketika bangun jalan. Bangun jalan nih. Duit yang ada bisa membangun hanya misalkan 2 miliar misalkan. Semua desa sekabupaten butuh semua. Pengen kabeh. Akhirnya dibikinlah namanya prioritas mana yang paling urgent, mana yang paling tidak urgent. Itu kan perlu dikompromikan. Verifikasi. Nah, yang dapat merasa adil, yang tidak dapat merasa kami tidak diperhatikan. Terzolimi. Jadi kebijakan yang komprominya bagus pun tetap tidak bagus bagi yang tidak dapat. Itu jadi masalah. Nah, terus gimana? Kenapa ada yang tidak dapat? Ya karena duit kita, pendapatan kita, sumbernya memang terbatas. Jadi pasti kebutuhan tidak terpenuhi merata. Akan memilih. Nah, disinilah kehebatan seorang manajer leadership, baik bupati, kita di DPRD itu bagaimana untuk. Jadi kalau ada kritik, saran, pedas, bahkan tuduhan pun memang itu sudah jadi makanannya kita itu ya. Tiap hari ini kok dewane sing oleh manfaat, dewane sing oleh ini, bupatine sing keluargane kayak tim suksesnya pemenangan itu sudah jadi harus siap dengan tekanan-tekanan yang akan datang. Jadi kami terima kasih kalau ada masyarakat yang kritis mengangkat permasalahan, tapi tolong disertai data dan fakta yang benar. Jangan hanya karena kepentingan dia. Saya pernah dilapori, wah ini di depan rumah saya jalan tuh rusak. Setelah kita betul-betul ditelepon, diteror lah, bahasanya teleponi bae sih ya. Kita wakil rakyat turun. Dah sing rusak memang ngarep omahe kuwe memang.
hanya berapa meter misalnya. Sehingga dia merasa bupati tidak adil. Membangun daerah lain bagus di depan. Itu masuknya jalan kabupaten gak yang rusak. Nah, setelah dicek lagi ternyata jalan desa, bukan jalan desa. Jadi ini seru sih kalau bahas masalah kompromi, sehingga saya secara pribadi dengan diundangnya ke Singosari ini seneng ya bisa menangkap tuh kayak tadi usulan-usulan. Ini warga lagi curiga masalah kompromi gitu kan. Kita akan lebih hati-hati dalam pengambilan kritis untuk membangun. Ya, betul. Biar Brebes beres ya Pak ya. Kita harus optimis lah. Masa slogannya Brebes orang bakal beres nggak bisa. Kita harus yakin Brebes itu akan beres. Tinggal apa 100 hari, apa 1 tahun, apa 5 tahun, apa 25 tahun ke depan baru permasalahan itu akan kita siap. Nggak ada yang sempurna. Sempurna hanya dari Allah, Mbak. Mantap. Gitu, Oke. Satu pertanyaan lagi dari Johan. Tadi Johan ini menanyakan apa sih Pak yang dimaksud ketertiban umum, dan untuk menanggapi juga mengenai tata ruang Pak ya. Tata ruang ini saya sedih Pak ketika bagus sih untuk beberapa banyak sekali perumahan yang bersubsidi, artinya berarti ini juga memeluk untuk beberapa masyarakat yang dalam hal ini buruh yang tidak mungkin mencukupi, tapi akhirnya dengan adanya perumahan bersubsidi bisa mempunyai tempat tinggal. Tapi saya sangat disayangkan karena ada beberapa lahan yang sebenarnya itu produktif Pak, tapi ternyata itu nanti akan dijadikan sebuah perumahan gitu. Dalam ini banyak sekali perumahan bersubsidi. Itu bagaimana ya Pak ya? Mohon ditanggapi Pak supaya jangan sampai Brebes hilang, lahan pertaniannya semakin berkurang, bisa dikatakan hilang begitu. Dari Johan di Brebes. Nih kalau kebetulan yang hadir ini ya, mungkin menanyakan tentang bagaimana sih prosedur strategi gitu Pak untuk yang hadir ini kan tidak ada yang berada di pembahasan ketertiban umum. Pak Samruni nggak di situ ya? Nggak. Kalau yang tata ruang ada ini, Mas Jenal. Dulu saya di tata ruang, sekarang Mas Jenal. Nah, saya coba sedikit yang disebut ketertiban umum. Jadi selama ini kita dalam menertibkan sesuatu ini kan banyak masyarakat berharap sesuai dengan keinginan masyarakat. Padahal namanya menertibkan itu berarti ada dua belah pihak yang sedang tidak sesuai. Nah, pemerintah kan harus selalu di tengah, tidak boleh berada di kubu yang satunya, tidak boleh di kubu. Nah, ini ada tahapan-tahapan bagaimana kita menjalankan agar ketertiban umum ini bisa benar-benar dilaksanakan. Contoh kecil, pengusaha. Saya punya uang, pengen usaha karena pengen dapat penghasilan, kurang jelas. Pengusaha misalkan secara khusus pengen membangun Indomaret, jangan Indomaret bahasanya, swalayan, minimaret, toko modern gitu ya. Dia pengen usaha toko modern, tanahnya ya mung-mungnya nang pinggir pasar. Karena dia berpikiran karena di pinggir pasar kayaknya pas ini untuk bikin toko modern biar rame. Padahal secara aturan ini nggak boleh mengganggu toko tradisional atau pasar-pasar tradisional yang kemudian pasti akan kena dampak dari dibangunnya toko modern ini. Karena ada aturannya, harus radius berapa kilo. Satu sisi nggak pengen dibangun, satu sisi juga minta haknya. Saya warga negara Indonesia resmi, keuangan saya jelas, badan usaha saya pengen bangun kok. Dibentur-benturkan itu dengan kaitan hal-hal seperti itu. Nah, kalau tidak tidak melibatkan masyarakat umum, itu bisa diselesaikan cepat dengan tata cara. Tapi kalau melibatkan masyarakat umum, ya ini kan butuh bagaimana biar kita bisa punya tahapan menjalankan yang tadi disebut ketertiban umum itu loh. Itu secara garis besar seperti itu, dan kita akan memiliki tahapan-tahapan yang mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak. Itu ketertiban umum itu seperti itu. Jadi kalau kepentingannya satu orang lawan satu orang itu bukan ketertiban umum, tapi satu orang lawan massa itu. Massa lawan massa itu. Nah, kalau yang tata ruang monggo ini yang membidangi saat ini, Mas. Kan mungkin Pak Mas Johan mungkin pemerhati nih, kita kan lagi ketahanan pangan secara nasional mungkin ya. Kenapa lahan-lahan yang seharusnya produktif gitu ya, itu dijadikan
ruang untuk tempat tinggal gitu. Walaupun memang secara perekonomian bisa membantu mungkin para masyarakat dan pekerja buruh. Iya. Kita juga tidak akan. Makasih Mbak Rara terkait tadi siapa Mas Johan ya menanyakan rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Brebes. Mungkin terusik, mungkin akan hilangnya lahan pertanian. Kita di Pansus RT RW itu kemarin waktu di Kerawang pun saya menanyakan dan saya menghadiri di situ. Kerawang itu membentuk RT RW itu sampai deal realisasi itu 9 tahun, Mbak. Jadi kemarin pas kita mau kunjungan, kenapa? Ya masih pembahasannya 9 tahun. 9 tahun baru clear untuk wilayah-wilayah mana saja yang akan untuk RT RW di Kerawang. 9 tahun pembahasan, Pak? Iya. Oke. Sampai clear loh dari mulai awal. Saya juga kaget, Mbak. Masa 9 tahun? Tapi kenyataannya emang begitu. Emang apalagi di pemerintahan Prabowo sekarang kan ketahanan pangan nomor 1, Mbak. Iya, ya sudah prioritas itu nggak bisa diganggu-gugat. Terus lahan-lahan yang diajukan, walaupun itu titipan dari, mohon maaf, pengusaha ini dekat sama orang ini tetap, Mbak. Kalau lahan yang diajukan itu di LSI-nya tidak tercakup, mungkin bisa. Kalau LSI kecakup LSI akan ditolak. Kita keras akan menolak lahan-lahan yang dilindungi. Untuk dibikin perumahan atau pabrik kawasan, enggak, Mbak. Kita juga tidak menutup untuk investasi, cuman tidak akan, saya dapat arahan jangan merusak atau makanya ini Pemda Kabupaten Brebes itu lagi mengkaji ulang bekerja sama dengan Undip terkait rencana tata ruang wilayah Kabupaten Brebes. Bukan dinolkan tapi dikaji ulang mana yang ini layak, mana yang enggak. Jadi begitu. Tidak akan menghilangkan pertanian, insya Allah. Insya Allah. Saya nambahin dikit. Boleh Pak. Kalau ini kan lagi bertugas, kalau saya mantan. Saya diberikan amanah membahas tata ruang pertama kali tahun 2010. Ya waktu itu selesainya 2012. 2010 selesai 2012. Baratnya nih. Bupati ngajuin ke Dewan 2010, selesainya 2012, jadi 2 tahun. Saat itu kayaknya nggak seramai sekarang. Iya. Padahal penting sekali itu tata ruang. Jadi tata ruang itu kan gini. Satu sisi kita harus mempertahankan kondisi lahan, potensi wilayah kita sebagai area pertanian, itu harus dipertahankan. Satu sisi ada yang tidak bisa dibendung, Mbak Rara. Jumlah penduduk tidak bisa dibendung. Setiap penduduk pasti pengen tinggal di tempat yang layak, tidak lagi dengan orang tuanya dan sebagainya. Ini pertumbuhannya itu luar biasa sekali, kawasan perumahan. Ya, satu sisi lagi ada namanya investasi dan industri yang memang juga tidak bisa dibendung. Nah, tidak bisa dibendung. Sehingga fungsinya tata ruang ini adalah menempatkan posisi yang bagaimana perkembangan rumah bisa tetap jalan, perkembangan industri bisa jalan, tapi pertanian harus kita dipertahankan. Biasanya pemerintah pusat itu memberi kuota. Oh, ada Pak kuota. Ada kuotanya dari pusat. Ya. Brebes itu 50.000 hektar, jangan sampai terkena masalah. Jadi tadi pertanyaan Mas Johan itu biar jelas. Jadi berarti pemerintah Brebes itu harus mencari 50.000 hektar area yang tidak boleh nantinya akan bertumbuh rumah, bertumbuh terminal, bertumbuh sekolah, tapi tidak boleh. Tumbuhnya harus tanaman. Iya. Nah, disitulah dicari dengan kajian di mana letak-letak posisi yang 50.000 hektar. Sementara di luar 50.000 hektar itu silahkan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Mau jadi industri, mau jadi. Nah, di 2009 sampai 2010 sampai 2012 tata ruang itu adem-adem saja. Karena memang yang dibahas itu tidak memiliki nilai profit. Ya, biasa-biasa aja. Ya ini lahan hijau, ini lahan kuning, lahan merah itu enggak ada. Tapi mulai 2017, jadi setelah 5 tahun dievaluasi, 2012 dibahas, 2017 evaluasi, ditetapkan tahun 2019. Itu mulai agak rame tuh.
Karena banyak perkembangan industri yang nilai profitnya lumayan tinggi, persaingan para pendukungnya, pengusaha ini lumayan banyak, rame gitu ya. Nah ini di puncak mungkin ini 2024 ya. Pertama masuk itu di 2024. 24. Iya ini 2024 pertama masuk tata ruang. Sekarang 2025 masih dalam pembahasan ya. Itu jadi yang bikin rame itu bukan mempertahankan sawah, bukan mempertahankan, justru bagaimana kawasan-kawasan industri ini yang memang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi, meningkatkan perekonomian. Saya contohkan ya, Brebes ini pengangguran terbukanya itu mendekati angka 19%, pernah menyentuh itu. 19% dari 2 juta loh Mbak Rara. Ya, bayangkan itu angkanya itu mendekati 400.000 loh. Nah, jadi gimana caranya 400.000 yang berpotensi pengangguran terbuka bisa mendapatkan pekerjaan? Ya satu-satunya cara, menurut kami itu satu-satunya cara, ya dibuka industri, kawasan industri sendiri, dibuka agar terciptalah lapangan pekerjaan yang siap menampung 400.000. Nah kita bonus demografi sudah depan mata nih. 2035 perkiraannya 50% lebih penduduk Brebes dan Indonesia itu akan produktif lebih dari 50%. Nah kalau tidak dengan industri, mereka akan bekerja di mana? PNS sudah rebutan, PNS rebutan, P3K udah rebutan, bekerja di instansi pemerintah udah rebutan, di swasta udah kemarin job fair di mana itu? Bekasi, Jakarta, kayak lautan manusia, sahabat-sahabat kita belum bisa dapat pekerjaan. Nah, kalau kemudian tidak diberi ruang ini, kita nggak ngambil peluang untuk industri, ya kita akan ketinggalan. Bisa jadi tidak bisa mengakomodir pengangguran terbuka ini biar punya tempat bekerja. Jadi ini dilemanya Mas Ozan ini juga bagus, dia bertahan dengan pertanian, tapi satu sisi ada sesuatu yang sudah tidak bisa kita bendung. Nah inilah yang harus dipersiapkan. Makanya mudah-mudahan sih ya tata ruang ini bisa mengakomodir ruang-ruang untuk usaha, ruang-ruang untuk pemukiman, ruang-ruang untuk alam, ya apa itu ketahanan pangan, kemudian kelestarian lingkungannya. Nanti mungkin harus ada tema khusus tuh di Singosari. Jangan 100 hari kerja bupati nggak pas itu kalau membahas tata ruang. Nanti kita diundang lagi tuh. Nanti diundang dengan mungkin narasumber dari OPD terkait juga ya Pak ya. Biar menarik lah, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi saya mendengarkan dan juga coba mencatat dari 6 peraturan daerah ya yang ditetapkan oleh bupati kita, Bupati dalam proses diajukan ya. Itu kan urutan yang paling daripada tata ruang adalah nomor 2-nya ekonomi kreatif. Ini juga bisa membantu nantinya ya Pak ya. Di urutan nomor kedua ekonomi kreatif, baru tata ruang. Berarti kan ini bagus untuk bisa meningkatkan IPM gitu ya. Kalau misalnya masyarakat bebas kreatif berarti kan otomatis nih IPM-nya juga baik gitu. Oke, semoga kita menjadi masyarakat bebas yang berkreatif gitu ya Pak ya. Jangan menergantungkan apa-apa dari harusnya pemerintah gitu ya Pak ya. Oke. Ya, mungkin bisa banyaknya lagi viral ya itu ya, kayak Timothy gitu kan. Atau yang kecil Yuri atau Kiori gitu ya, yang anak kecil sudah menghasilkan 1 miliar rupiah gitu ya Pak ya. Dari medsos. Dari medsos. Dan juga berjualan gitu ya, membantu berjualan sejak kecil gitu ya, membantu jualan walaupun memang ya itu keanekaragaman Indonesia dengan walaupun itu dari Tionghoa ya Pak ya, tapi juga kita juga tidak boleh kalah juga ya, karena tapi turut bangga ya Pak ya, karena itu juga merupakan Indonesia juga. Oke, baik Pak. Sepertinya keterbatasan waktu tadi jam 5.15 ternyata ini lebih asik banget ya. Aduh ini kayaknya itu emang asik. Ada perjumpaan juga ada urusan. Oke, baik Pak Heri Fitriana, terima kasih, dan juga Pak Zainal Mutakin dan juga Bapak Haji Ahmad Zamroni ini sebagai closing statement atas perbincangan kita mengenai 100 hari kerja Bupati Brebes ini. Silakan Pak sebagai closing statementnya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan warga semakin mengerti tentang nilai 100 hari kerja, khususnya di Kabupaten Brebes, sehingga bentuk pimpinan dan warga masyarakat ini selalu ada kesearahan, kesesuaian dalam rangka membangun Brebes ke depan.
Amin. Saya kira dengan keserasian antara pimpinan dan warga masyarakat itu menjadi modal utama untuk bisa lebih cepat membangun Brebes menjadi Brebes yang beres. Terima kasih. Itu saja dari kami. Siap. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, siapa tahu Pak? Mas Heri? Mang Jenal. Mang Jenal ya. Mamang. Soalnya tadi takdut ya tadi ya. Jadi Mang Jenal lebih cakal. Iya, itu hanya panggilan-panggilan dari teman-teman saya cuma. Judul lagu nih ya, Teh Sugiarto. Mamangnya. Closing statement dari saya sih kepada warga Brebes, tetap optimis, jangan pesimis. Siap. Brebes pasti beres. Semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Rara dan seluruh pendengar Singosari FM dan rekan-rekan Pak Kiai. Kalau saya manggil Pak Kiai karena memang beliau ini punya pondok pesantren, jadi Pak Kiai Ahmad Samroni dan juga Mang Jenal ya. Jadi prinsipnya 100 hari kerja ini kami berharap keseimbangan. Satu sisi harapan masyarakat bisa tersentuh gitu ya. Satu sisi apa yang kemudian diamanatkan oleh pemerintah pusat lewat aturan juga bisa terpenuhi indikator-indikatornya. Jadi seimbangan ini penting. Jangan sampai bupati hanya fokus ke aturan saja, tidak menyentuh masyarakat. Sebaliknya hanya menyentuh masyarakat saja tapi tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi harapan kita pemerintah baru ini dalam 100 kerja itu bisa menyentuh masyarakat dan juga bisa menjalankan amanat yang ada di pemerintah pusat. Kita aja Mbak, dan kita optimis ya. Optimis, jangan pesimis. Bupati, wakil bupati kemudian diusung oleh teman-teman semuanya. Ini pasti harus menjawab banyak tantangan yang kedepannya. Terima kasih Mbak Rara, sukses ya ini Singosari. Terima kasih Pak, sama-sama juga. Sehat selalu untuk Bapak Kiai Haji Pak Ahmad Samroni dan juga Mas Heri Fitriansah dan juga Mang Zainal Mutakin ya. Ya, baik pendengar, dengan demikian bisa dikatakan 100 hari kerja itu bukan hanya simbol dari hal yang begitu bisa dikatakan asih cepat ya, tapi juga landasan bagi pembangunan jangka panjang yang tentunya bernilaikan integritas. Amin. Terima kasih yang sudah bergabung baik melalui via online via teleponnya 028371636 atau juga SMS WhatsApp di 0857 00367798 atau juga di fanspage-nya Singosari secara visual. Saya Rara Hasanum mewakili kru kerabat Singosari FM yang bekerja untuk hari ini, yang bertugas. Mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat selalu untuk Anda dan penuh bahagia menyertai Anda dan banyak kebaikan menyertai Anda. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.